semuanya, kembali lagi di Miss Persepsi dengan gue Miss Teni. Nah, kali ini kita akan ngebahas yang waktu itu rame banget nih, yaitu Bjorka. Kira-kira kalau ditanya teman-teman itu pada tahu nggak ya Bjorka itu siapa? Ya langsung kita tanyain. Tahu hacker kan? Asing banget, kurang tahu sumpah. Hacker, Kayak hacker gitu. yang kemarin viral hacker itu kan? Kalau nggak salah yang hacker-hacker gitu nggak sih? Yang kemarin kan yang hacker. Bjorka itu yang hacker nggak sih? Bjorka pernah dengar doang sih, tapi nggak tahu jelasnya. Cuma pernah dengar doang. Hacker yang muncul kemarin itu. Hacker ya, yang suka ngebobol rahasia-rahasia pemerintah. Yang nge-hack gitu deh, nge-hack sistem. Yang meretas. Enggak deh. Pernah tahu. Peretas data yang ilegal. Bjorka itu yang kemarin viral hacker itu kan? Dia yang ngotak-atik sistemnya gitulah. Yang ngehack suatu web gitu-gitu. Peretas yang suka bobol akun-akun orang mungkin. Hacker itu ya orang yang ngebobol, misalkan kayak ngebobol rekening lu, bank gitu-gitu. Yang mempunyai kemampuan lebih dalam sistem komputer kali ya? Yang suka melacak atau coding-codingan gitu kali ya. Yang ngehack gitu gak sih? Iya, sama sih dasarnya kayak Sama. Memecahin sesuatu yang udah dijaga ketat dalam suatu software atau sistem di laptop atau di PC lah. Nggak tahu, nggak pernah dengar. Enggak, biskuit. Tidak. Makanan. Ya, belum tahu. Makanan. Oh, belum pernah denger sih. Enggak, kurang tahu sih gue. Cracker makanan nggak sih? Cemilan? Enggak tahu. Gitu. Gue kan juga suka nge-crack itu berarti maksudnya istilahnya kayak ada sesuatu yang kita pengen dapetin nih, tapi secara gratis, gak bayar. Nah itu biasanya kita pakai suatu aplikasi atau software biar bisa fitur itu kebuka. Nah, itu tadi pendapat teman-teman soal Bjorka. Jadi sebenarnya Bjorka itu hacker atau cracker? Bukan. Ya, jadi hacker dan cracker dia sama-sama istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu atau kelompok yang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan keamanan cyber. Namun kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Hacker adalah individu yang menggunakan kemampuan teknisnya untuk mengeksplorasi dan mencari celah keamanan sistem komputer atau jaringan. Tapi biasanya dia melakukan untuk tujuan positif, seperti menemukan celah keamanan dalam sistem komputer, jaringan, atau untuk tujuan intelektual, ya, untuk ngoprek ya istilahnya. Hacker ini dibagi menjadi dua kategori, ada yang white hacker dan black hat. Gitu. Hacker yang white hat itu adalah dia melakukan aktivitasnya sepengetahuan si pemilik sistem. Jadi memang entah itu di hire sebagai konsultan atau memang dia bagian dari perusahaan tersebut untuk sebagai konsultan keamanan sistem komputer. Sedangkan yang black hat adalah hacker yang melakukan aktivitas secara ilegal dan tanpa izin. Nah, sedangkan cracker adalah individu yang menggunakan kemampuan teknisnya untuk mengeksplorasi celah keamanan sistem komputer dan jaringan, namun dengan tujuan yang negatif, seperti misalkan merusak, mencuri informasi, atau bahkan menjual informasi rahasia, gitu. Nah, biasanya tentu saja mereka melakukan akses yang tidak sah. Sudah pasti kalau cracker biasanya mereka mengakses dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan si pemilik sistem. Jadi secara umum, cracker adalah individu yang melakukan aktivitas yang tidak diinginkan dan merugikan. Sementara hacker adalah individu yang melakukan aktivitas yang positif yang bertujuan untuk memperbaiki keamanan sistem. Ya, menjaga keamanan data di internet itu sangat penting ya, untuk melindungi privasi, mencegah penipuan, menjaga integritas informasi. Karena contohnya data pribadi bisa digunakan untuk kejahatan, seperti kartu kredit, nomor paspor, informasi pribadi lainnya bisa digunakan untuk orang yang jahat melakukan penipuan, peretasan, dan pencurian identitas. Kemudian data perusahaan itu bisa digunakan untuk merusak reputasi, mencuri rahasia perusahaan, strategi bisnis, laporan keuangan, ataupun merusak reputasi dari si perusahaan tersebut. Data medis juga bisa digunakan untuk mengeksploitasi seseorang.
ketika ada seorang yang punya niat yang tidak bagus mendapatkan data medis seseorang, maka dia bisa gunakan untuk mengeksploitasi, mengancam, mengintimidasi, dan sebagainya. Kemudian data organisasi bisa digunakan untuk menyebar hoax, menyebarkan isu-isu yang meresahkan, dan sebagainya. Dan juga yang sering kita alami itu data kita yang digunakan untuk pemasaran yang tidak wajar. Kita mendapatkan spam, mendapatkan informasi yang tidak kita butuhkan yang masif seperti itu. Sehingga data ini penting untuk kita jaga karena kepentingan yang bisa dilakukan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Ya, ada beberapa cara ya, walaupun tidak ada 100% cara yang efektif untuk mencegah kita dari kejahatan di dunia cyber ya. Tapi ada beberapa tips yang bisa mengurangi potensi itu. Yang pertama adalah kita senantiasa mengupdate software kita. Jadi kita manfaatkan patch-patch celah keamanan yang dibuat vendor, yang dibuat oleh produsen software tersebut untuk kita update di sistem kita. Yang kedua adalah tentu saja kita harus menggunakan password yang kuat gitu ya. Seperti misalkan minimal 6 digit, campuran dari huruf besar, huruf kecil, simbol. Mungkin istilahnya kalau sekarang penulisannya dibuat alay gitu ya. Jadi ada huruf, angka, simbol, dan sebagainya. Dan jangan mengambil kata-kata yang dari kamus, yang ada di kamus. Karena dengan mudah itu bisa di brute force, dicoba satu persatu dengan program komputer hanya 1-2 menit itu bisa digunakan ya kalau kata-kata yang ada di kamus. Yang ketiga, kita hindari phishing. Nah, phishing ini yang paling sering bagian dari social engineering. Jadi kita diminta mengisikan data kita di sebuah situs atau sistem yang belum kita ketahui kebenarannya gitu ya. Contoh yang paling masif mungkin sekarang yang sering kita dengar itu adalah kita mendapatkan link yang dari orang yang tidak dikenal, kemudian kita main klik, kita install, sementara mungkin program itu dia terinstall di handphone kita atau di sistem kita dan dia menguasai semua aplikasi yang ada di handphone kita. Yang keempat, kita aktifkan autentifikasi 2 faktor atau two-factor authentication, sehingga ketika ada orang yang mencoba masuk ke akun kita, walaupun dia tahu password kita dan username kita, tapi ketika ditemukan ada device yang login, akun kita login di device yang tidak biasa kita gunakan, maka akan mengirimkan SMS, OTP, ataupun link yang harus kita aktifkan, sehingga bisa mengamankan akun kita. Yang kelima, tentu saja adalah membackup data berkala. Ini adalah tindakan preventif. Kalau data kita mendapatkan serangan, dicuri orang, dihapus, kita masih memiliki backup data ya. Terutama data-data skripsi mungkin kalau bagi mahasiswa ya yang cukup penting yang berbulan-bulan sudah dikerjakan. Kemudian yang keenam itu adalah kita menjaga privasi, terutama di sosial media. Jadi tidak semua harus kita umbar karena bisa jadi itu menjadi peluang buat orang yang tidak punya niat baik untuk bisa men-tracing dan juga memanfaatkan data pribadi kita untuk keperluan yang tidak kita inginkan. Dan yang terakhir, kita tambahkan software-software keamanan seperti antivirus, firewall ya, untuk bisa menjaga sistem kita. Tapi sekali lagi tidak ada 100% cara yang efektif. Jadi tetap ada ancaman yang berpeluang ya untuk dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kita harus waspada dan bijaksana ketika kita berada di internet atau kita mengamankan data kita. Ya, saat ini data itu merupakan sebuah permata yang baru ya, atau ada orang yang mengatakan data is the new oil gitu ya, jadi minyak yang baru. Kenapa? Karena dengan menguasai data yang saat ini memang sudah sedemikian masif ya, dalam 1 menit saja sekian peta atau tera atau hexa ya, yang data yang dihasilkan oleh kita yang kita upload di internet, maka data ini bisa menciptakan peluang bisnis baru gitu ya.
ketika orang mengetahui bahwa di daerah sini ternyata banyak pemesanan makanan tertentu, itu kan menciptakan peluang bahwa kalau kita buka gerai di sana, maka kemungkinan akan laku, akan banyak yang beli gitu ya. Jadi data-data itu akan bisa menciptakan peluang bisnis baru. Yang kedua, juga buat perusahaan, buat seorang pemegang keputusan, data itu bisa memberikan analisis yang tepat untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi keputusannya berdasarkan data, berdasarkan fakta yang ada di big data. Kemudian data juga bisa meningkatkan efisiensi tentu saja ya, karena tadi kebijakan atau keputusan yang dihasilkan itu akurat, maka jadi lebih efisien ya, tidak buang-buang resources. Kemudian juga data bisa memberikan personalisasi produk dan layanan ya. Jadi apa yang ditawarkan di marketplace kepada kita ya, kita membeli A, kemudian kita tawarkan B, C, dan D, sementara orang yang lain membeli Z, ditawarkan Y, X, dan W gitu ya, yang related dengan personalnya, maka itu akan jauh lebih efektif ya, dibandingkan kita menawarkan suatu layanan atau barang yang kepada orang yang tidak tertarik gitu ya. Sehingga bisa dilakukan personalisasi berdasarkan masing-masing keinginan individu, dan itu dimungkinkan dengan kita menganalisis data yang tersedia. Kemudian juga bagi para mahasiswa, bagi kita yang ingin meningkatkan kompetensi kita, maka data itu bisa menciptakan keahlian baru ya. Dengan adanya big data, dengan adanya bisnis yang memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan, untuk membuka peluang baru, maka keahlian di bidang ini itu sangat dicari ya. Jadi hampir semua bidang bisnis saat ini mencari orang-orang yang menguasai pengolahan atau data analysis atau data scientist. Termasuk juga artificial intelligence, Internet of Things, semuanya memanfaatkan data yang besar atau kita sebutnya big data untuk diterapkan teknologinya seperti itu. Jadi di era digital saat ini, data itu adalah sumber daya yang sangat berharga. Menguasai big data dapat membantu memecahkan permasalahan perusahaan dan individu untuk memanfaatkan dengan lebih baik untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Ya, saat ini program studi informatika ini adalah informatika atau ilmu komputer ya, itu adalah bidang yang sangat penting dalam kemajuan teknologi saat ini. Jadi di program studi informatika khususnya di UAI, kita fokus dalam membentuk sarjana komputer yang unggul dalam bidang informatika khususnya data scientist. Kami percaya bahwa mengintegrasikan kemampuan kompetensi di bidang ilmu komputer atau informatika dan etika, nilai-nilai Islam itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar, karena selain kompetensi yang dibutuhkan, juga bidang ini memerlukan integritas yang bagus gitu ya. Jadi perusahaan tidak hanya mencari orang-orang yang punya kompetensi bagus, tapi juga dia memiliki integritas yang baik. Kenapa? Karena dia yang akan menguasai data, dia akan yang memegang informasi-informasi penting, sehingga di informatika UAI kita integrasikan antara nilai-nilai Islam, moral etik dengan kemampuan atau keunggulan dalam bidang ilmu komputer gitu ya. Jadi lulusan kami diharapkan bisa berkontribusi dalam bidang teknologi dengan mengapresiasikan ilmu yang didapatkan dalam bidang data scientist dan teknologi untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dan dunia bisnis, serta menjadi pemimpin yang berkualitas dan berintegritas di bidangnya. Jadi dengan bergabung di informatika, kita bisa meraih kesempatan untuk menjadi sarjana komputer yang unggul dan berlandaskan nilai dan etika Islam, insya Allah. Nah, jadi gimana? Udah pada tahu kan? Jadi sebenarnya Bjorka itu cracker guys, bukan hacker. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Buat teman-teman yang masih bingung dan pengen bertanya, bisa langsung komen di bawah ini ya. See you!